Halo semua, saya Gabriel Girsang, saya dari kelas Vincentius 1. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika yang berjudul fungsi. Nah, sebelum mengetahui apa itu fungsi, kita harus tahu dulu apa itu relasi. Relasi merupakan suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan ke himpunan lain. Relasi dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu adalah diagram panah. Contohnya seperti ini. Jadi fungsi itu merupakan relasi yang menghubungkan suatu anggota dari suatu himpunan ke satu anggota himpunan yang lain. Berikutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif itu merupakan fungsi dengan daerah hasil sama dengan kode mainnya. Contohnya seperti gambar berikut. Ini merupakan fungsi surjektif karena setiap kode mainnya mempunyai pasangan. Berikutnya ada fungsi injektif. Fungsi injektif merupakan setiap anggota domain yang berbeda mempunyai peta yang berbeda. Maka itu disebut dengan fungsi injektif. Karena setiap anggota domain fungsi yang berbeda mempunyai peta yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu merupakan gabungan dari fungsi subjektif dengan fungsi injektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan. Fungsi konstan merupakan fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan satu elemen yang sama, yang rumusnya fx sama dengan c, dengan c adalah konstan. Selanjutnya ada fungsi identitas. Fungsi identitas merupakan fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan dirinya sendiri. Yang ketiga ada fungsi linear. Fungsi linear didefinisikan fx sama dengan ax ditambah b, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Grafiknya adalah garis lurus. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat didefinisikan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Grafiknya adalah grafik parabola. Fungsi floor. Fungsi floor adalah fungsi yang memasangkan setiap anggota domain dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan elemen tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut ganjil apabila memenuhi f min x sama dengan min fx. Untuk setiap x di dalam daerah asalnya, suatu fungsi dikatakan fungsi genap apabila memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap x di dalam daerah asalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, contohnya kita buat seperti fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 7. Untuk menentukan dia fungsi ganjil ataupun genap, kita ubah fungsinya menjadi min x sama dengan 4, ini kita ubah jadi min x kuadrat dikurang 7. Jadi f min x sama dengan kita buat 4, min x dikuadratkan menjadi positif x kuadrat dikurang 7. Nah, dia kembali seperti awal. Nah, ini disebut dengan fungsi genap karena dia berubah seperti bentuk semula. Nah, contoh soal yang kedua itu ada suatu fungsi yang dimana fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x. Nah, seperti yang tadi kita ubah menjadi min, jadi min x sama dengan min x pangkat 3 min x. Nah, ini kan kalau min x pangkat 3 kan tetap min x ya. Jadi kita tetap tulis min x pangkat 3, negatif ketemu negatif positif x. Ini disebut fungsi ganjil karena dia tidak berubah ke bentuk semula, melainkan ada tanda negatif. Ini disebut dengan fungsi ganjil. Contoh selanjutnya itu ada fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x. Kita ubah menjadi min. Ini menjadi min 2x kuadrat ditambah min x. Min kuadrat x kuadrat itu kalau dipangkat 2 itu menjadi positif ya, 2x. Nah, positif ketemu negatif itu menjadi negatif x. Nah, di sini dia
berubah ya. Di sini dia positif tidak positif, tapi di bagian sini dia negatif, sementara di bentuk awal dia positif. Nah, ini disebut dengan fungsi tidak ganjil dan tidak genap. Di sini saya ada contoh soalnya di mana kita disuruh untuk mencari domainnya. Nah, fungsi fs itu sama dengan akar dari x min 2 per akar dari x ditambah 4. Nah, ini kita uji secara terpisah ya teman-teman. Nah, bagian atas ini, bagian pembilang, kita ubah menjadi x min 2 itu lebih besar sama dengan 0. Tetapi yang di bawah kita ubah menjadi x ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, khusus untuk bagian yang penyebutnya kita hanya menggunakan lebih besar, tidak menggunakan sama dengan. Maka ini kita bisa buat menjadi x lebih besar dari 2 karena dia pindah ke kanan, jadi dia menjadi positif. Sementara ini menjadi x lebih besar min 4. Nah, kita akan mengujinya dengan garis bilangan. Nah, di sini saya sudah membuat garis seperti ini, gambar seperti ini. Di sini kita akan menentukan atau membuktikan menggunakan garis bilangan untuk menentukan domainnya. Nah, ini kita buat garis pembilang. Di sini kita buat lingkaran penuh. Kenapa dia penuh? Karena ketika dia bagian pembilang dan dia kan lebih besar sama dengan 2. Kita buat lingkarannya penuh dan garisnya itu ke kanan. Bagian ini kita arsir. Selanjutnya kita akan membuat pada ini, kita buat garis bilangan. Nah, khusus untuk bagian penyebut, dia kan lebih besar ya, tidak mempunyai sama dengan. Kalau dia tidak mempunyai sama dengan, kita hanya membuat lingkaran berlubang seperti ini. Dan dia bergeser ke kanan, lalu bagian ini kita arsir. Ini tadi yang min 4 ya, min 4. Setelah itu kita akan gabungkan keduanya. Seperti ini. Kita buat garis bilangan. Ini kan min 4, kita buat min 4 dan yang 2. Ini berlubang dan yang ini tertutup. Kita buat garisnya ke kanan seperti yang di awal. Nah, dari sini kita ambil daerah yang dilalui garis. Berarti yang ini ya. Nah, kita dapat domainnya yang dimana x lebih besar sama dengan 2 dan x elemen bilangan real. Kenapa hanya x lebih besar sama dengan 2? Karena kita kan sesuai yang saya ucapkan sebelumnya, kita hanya mengambil bagian yang dilalui garis. Nah, berarti jadi dia x yang dimana x lebih besar sama dengan 2 dan x elemen bilangan real. Selanjutnya kita ada soal seperti bentuk ini. Nah, hati-hati karena soal yang ini dengan yang sebelumnya itu sangat berbeda. Karena untuk menentukan domain itu berbeda dengan menentukan hasil. Jadi karena ini satu bentuk irasional, maka ini kita ubah menjadi sama dengan 0. Jadi kita ubah seperti ini, 2x ditambah 6 per 2x dikurang 8. Kita ubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Maka ini kita ubah menjadi 2x ditambah 6 sama dengan 0. 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 per 2. Maka x-nya sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita ambil bagian yang penyebut 2x dikurang 8. Nah, ini itu kan tidak boleh sama dengan 0 karena dia bagian penyebut. Kenapa berbeda? Ini soalnya berbeda dari sebelumnya ya. Jadi karena ini satu bentuk irasional, maka dia seperti ini. Jadi 2x sama dengan 8, x tidak sama dengan 8 per 2, maka x tidak sama dengan 4. Nah, selanjutnya pasti kita akan membuktikan dengan menggambar garis bilangan ya. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, untuk bagian yang pembilang dia lingkarannya penuh, dan untuk yang penyebut dia lingkarannya hanya berlubang seperti ini.
Nah, sekarang kita uji. Angka yang paling murah yaitu adalah 0. Pasti 0 di sini ya. Nah, kita ubah. Jadi 0 itu kita masukkan ke X yang ada di sini. Nah, berarti kan sama dengan ini 0 ya. Nah, berarti ini kan 2 dikali 0 ditambah 6 per 2 dikali 0 min 8. Ini kan menjadi 0 ditambah 6 dan ini menjadi 0 dikurang 8. Nah, ini pasti hasilnya negatif ya. Jadi karena ini hasilnya negatif, maka bagian yang di sini itu negatif dan yang ini pasti positif. Maka untuk bagian yang positif itu kita arsir. Nah, setelah selesai kita menentukan gambarnya, kita sudah bisa menentukan domainnya. Nah, jadi X yang dimana X lebih kecil sama dengan 3 dan X lebih besar 4. Ini tidak memakai sama dengan karena dia itu bagian penyebut dan dia hanya lingkaran berlubang. Maka dia X lebih besar 4 dan X elemen bilangan real. Jadi inilah bentuk domainnya. Nah, semua itulah video singkat dari saya mengenai materi fungsi. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.